Di sebuah desa terpencil bernama Ranca Endah, tinggal seorang perempuan muda bernama Ningrum yang tengah hamil tua. Suaminya merantau keluar kota, meninggalkannya sendiri di rumah kecil peninggalan orang tua mereka. Karena keterbatasan akses ke bidan, ia ditangani oleh seorang dukun beranak bernama Mak Salma yang sudah dikenal turun-temurun di desa itu. Tapi tak semua orang percaya padanya. Ada bisik-bisik bahwa Mak Salma punya ilmu hitam dan sering mengambil sesuatu dari bayi yang dilahirkannya. Malam itu hujan turun deras dan petir menyambar nyaris tanpa jeda. Ningrum mulai merasakan sakit luar biasa. Ia memanggil Mak Salma yang datang dengan senyum lebar dan mata yang tampak kosong. "Tenang, Duk. Bayimu akan lahir malam ini," katanya pelan sambil membakar dupa yang baunya menyengat dan menusuk. Namun ada yang tak wajar. Alih-alih membantu persalinan seperti biasa, Mak Salma membacakan mantra panjang dalam bahasa Jawa kuno dan menggambar sesuatu di lantai dengan darah ayam hitam. Ningrum mulai menjerit, bukan karena kontraksi biasa, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan di punggungnya. Perutnya tetap bulat, namun rasa sakit menyebar ke tulang belakang. Ia jatuh ke lantai, menggeliat dalam penderitaan yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah suara petir dan lolongan anjing malam itu, bayinya keluar dari punggung. Tulang-tulang Ningrum merekah. Punggungnya robek seperti sobekan kain basah. Bayi itu lahir bersimbah darah. Tangisnya nyaring, tapi tak ada seorang pun yang datang menolong. Punggung Ningrum bolong, terbuka seperti lubang hitam, berdenyut, penuh darah, daging, dan bau busuk yang menyengat. Beberapa menit kemudian, ia meninggal dalam posisi tengkurap, dengan tubuh dingin dan punggung menganga. Sementara Mak Salma tersenyum puas, namun ia tak tahu roh Ningrum tidak pergi begitu saja. Seminggu kemudian, warga desa mulai melapor melihat sosok perempuan berkain putih kotor berjalan di pematang sawah saat tengah malam. Ia menggendong bayi merah yang tak berhenti menangis, dan terlihat lubang besar di punggungnya yang dipenuhi ulat dan belatung. Bayi itu menggeliat seperti masih hidup, namun tubuhnya juga membusuk. Warga yang melihat langsung jatuh sakit, muntah darah, bahkan ada yang meninggal setelah melihat wajah Ningrum dari dekat. Wajah pucat dengan mata kosong dan mulut yang menyeringai hingga ke telinga. Mak Salma ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya terlipat, wajahnya beku dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Kau yang robek aku, kini kau harus mati." Dan sejak malam itu, setiap ada perempuan hamil di desa Ranca Endah, mereka bermimpi didatangi wanita punggung bolong yang mengelus perut mereka dengan tangan penuh belatung, seolah hendak membawa teman untuk bayinya yang mati. Desa itu kini kosong, ditinggalkan penghuninya. Tapi jika kau melintas di dekat Ranca Endah saat tengah malam, kau akan mendengar suara tangisan bayi dari sawah. 3 hari setelah kematian Mak Salma, dusun Ranca Endah sunyi seperti desa mati.
burung gagak berputar-putar di langit, dan anjing-anjing melolong sepanjang malam tanpa sebab. Bahkan rumput-rumput di pekarangan rumah Mak Salmah menguning mendadak, seolah ikut merasakan kematian pemiliknya. Di rumah peninggalan Mak Salmah, warga menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik lemari tua. Ruangan itu gelap, dindingnya penuh coretan dan simbol-simbol aneh. Ada boneka-boneka bayi tanpa mata tergantung di atap dengan leher diikat tali hitam, dan di tengah ruangan ada sebuah kendi batu. Di bawah kendi tertulis sebuah nama, Ningrum, diukir pakai kayu. Pak Udin, tetua kampung yang paling tua di desa, datang melihat kendi itu. Ia langsung pucat. "Kendi ini bukan kendi biasa," bisiknya. Puluhan tahun lalu, Mak Salmah bukan siapa-siapa. Ia hanya anak dari keluarga miskin yang tinggal di pinggiran hutan. Ibunya juga seorang dukun, tapi dikenal tak berani bermain dengan hal-hal gelap. Namun, saat ibunya meninggal misterius, Mak Salmah berubah. Ia menghilang dari desa selama 2 tahun. Ketika kembali, ia membawa kendi batu itu. Ia mulai membantu kelahiran demi kelahiran, dan keanehan mulai terjadi. Bayi-bayi yang lahir di tangannya tampak sehat, tapi banyak yang meninggal beberapa hari kemudian, atau tumbuh dengan kelainan aneh. Ada yang tak bisa bicara, ada yang tak bisa berkedip, bahkan ada yang menangis hanya saat tengah malam. Warga mulai curiga, tapi tak pernah bisa membuktikan apapun. Namun semua itu berubah setelah Ningrum meninggal. Ia adalah satu-satunya korban yang melahirkan lewat punggung, dan satu-satunya yang kembali dalam bentuk arwah mengerikan. Pak Udin percaya Mak Salmah telah melanggar aturan dunia gaib. Ia menanam jiwa Ningrum di kendi batu, tapi jiwanya terlalu kuat, terlalu murni, dan kini pecah dari dalam. Malam itu, 3 pemuda desa nekat hendak mengubur kendi batu itu di hutan. Namun, di tengah jalan mereka hilang. Esok harinya, hanya ditemukan sepatu dan bercak darah di batang pohon besar dekat hutan. Seseorang menemukan tulisan seperti dicakar, "Bayi belum cukup." Sementara itu, arwah Ningrum semakin kuat. Ia tak hanya menampakkan diri di sawah, tapi kini muncul di mimpi perempuan-perempuan hamil di desa tetangga. Beberapa melahirkan dalam kondisi tak wajar. Ada yang tanpa pusar, ada yang dengan tubuh penuh darah, dan satu bayi lahir tanpa wajah. Kabar tentang wanita punggung bolong mulai menyebar keluar Ranca Endah. Kini hanya satu cara untuk menghentikan kutukan ini, yaitu dengan menemukan tempat di mana Mak Salmah membuat perjanjian dengan setan penjaga kendi itu dan membakar tubuh Ningrum secara utuh. Tapi tubuh itu belum ditemukan. Yang terlihat hanya jejak-jejak darah dan ulat hidup yang muncul dari punggung kosong di setiap mimpi. Langit di atas Ranca Endah tampak abu-abu, tak pernah benar-benar cerah sejak kematian Mak Salmah. Kabut tipis menyelimuti desa setiap pagi, dan bau busuk samar terasa semakin menyengat setiap malam Jumat.
Dari luar desa datang seorang perempuan muda bernama Ratna. Ia seorang jurnalis lepas dari Jakarta yang menulis tentang kepercayaan mistis di pelosok negeri. Ia mendengar desas-desus dari desa-desa tetangga tentang ibu yang melahirkan lewat punggung, dan rasa penasarannya membawanya ke tempat yang tak seharusnya ia jamah. Ratna tak percaya pada hantu, tapi malam pertamanya di Ranca Indah, ia bermimpi melihat seorang perempuan berdiri di sawah. Punggungnya bolong dan bayi kecil merangkak masuk ke lubang itu sambil menangis. Ia terbangun dengan keringat dingin dan leher terasa seperti dicekik. Namun pagi harinya ia tetap melanjutkan pencariannya. Ia mendatangi Pak Udin, satu-satunya tetua yang masih waras dan cukup berani bicara. Pak Udin akhirnya bercerita. Dulu, dusun Ranca Indah dikenal dengan nama Telaga Rengat. Di pinggiran telaga tinggal seorang dukun perempuan yang dikenal sebagai Ibu Nieh, yaitu nenek dari Mas Salma. Ia dikenali hebat dalam membantu persalinan, tapi ada rahasia. Setiap bayi yang lahir lewat tangannya harus dibayar dengan jiwa penukar, entah itu dari hewan atau manusia. Suatu malam, Ibu Nieh melakukan kesalahan. Ia membantu seorang perempuan melahirkan bayi kembar, tapi hanya menyediakan satu jiwa penukar. Akibatnya, salah satu bayi lahir tanpa nyawa, tapi tetap hidup. Bayi itu tak menangis, tak berkedip, tak pernah tidur. Desa gempar dan akhirnya membakar rumah Ibu Nieh. Sebelum mati, ia menyimpan seluruh kekuatannya dalam sebuah kendi batu hitam dan bersumpah, siapa yang membawa kendi ini akan bisa memanggil kelahiran, tapi harus siap menerima kematian. Kendi itu menghilang selama puluhan tahun hingga Mak Salma menemukannya saat bertapa di Gua Lalai di kaki Gunung Sepuh. Ratna mendengar semua itu dengan wajah serius. Ia merasa ada yang salah, bahwa kejadian ini bukan sekedar kutukan, tapi semacam rantai kontrak gaib yang belum pernah diputus. Dan Ningrum, perempuan yang mati melahirkan lewat punggung, hanyalah salah satu dari banyak korban dalam siklus gelap ini. Ia meminta izin Pak Udin untuk melihat langsung kendi batu itu. Dengan ragu, Pak Udin mengantar Ratna ke rumah bekas Mak Salma yang sudah dibakar sebagian. Di bawah lantai yang runtuh, mereka menemukan ruang bawah tanah dengan udara pengap. Kendi batu itu masih ada, dikelilingi belatung. Ketika Ratna mendekat, kendi itu bergetar pelan dan terdengar suara lirih, seolah suara itu berasal dari dalam tanah. Kau ingin tahu kebenaran, Ratna? Mari melahirkan satu lagi. Malamnya, Ratna kembali bermimpi, tapi kali ini ia yang sedang hamil dengan perut sangat besar, tak bisa berdiri, dan Ningrum berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak,
Tubuhnya penuh ulat. Ia tersenyum dan membisikkan sesuatu yang membuat Ratna menjerit. Aku titip anakku di perutmu, ujar Ningrum. Ratna terbangun sambil memegangi perutnya. Tapi yang membuatnya menggigil, perutnya terasa hangat. Dan ketika ia membuka bajunya, ada bekas telapak tangan bayi yang tercetak samar di bawah pusarnya. Kutukan Ranca Endah belum selesai. Kendi masih utuh. Dan kini arwah Ningrum telah memilih tubuh baru untuk melahirkan sekali lagi. Ratna tak bisa tidur lagi sejak mimpi terakhirnya. Setiap malam ia merasa bayi di perutnya bergerak, padahal ia tak sedang hamil. Dan setiap kali ia bercermin, ia melihat bayangan Ningrum berdiri di belakangnya, membawa bayi dan memperlihatkan punggung yang menganga, dipenuhi ulat hidup yang berjatuhan ke lantai. Ia sadar kutukan itu bukan hanya legenda, tapi ia sedang berada di tengah lingkarannya. Pak Udin akhirnya mengaku bahwa satu-satunya tempat yang bisa memberi jawaban adalah Gua Lalai, terletak di dalam hutan di kaki Gunung Sepuh. Tempat itu dulunya digunakan para dukun untuk bersemedi, melakukan perjanjian, dan menyimpan benda pusaka. Namun, sejak Mak Salmah membawa kendi batu dari sana, gua itu ditutup dan dilarang didekati. Ratna bersikeras pergi ke sana bersama Pak Udin dan seorang pemuda desa bernama Surya. Surya adalah orang yang pernah kehilangan adiknya karena lahir tanpa detak jantung. Mereka berangkat sebelum subuh. Hutan menuju gua dipenuhi kabut tebal dan suara aneh, tangisan bayi yang menggema tanpa arah meski tak ada siapapun yang di sekitar. Gua Lalai ternyata bukan gua biasa. Pintu masuknya sempit dan menurun tajam. Dinding-dindingnya berlumut dan penuh ukiran wajah perempuan menangis. Di bagian terdalam gua terdapat sebuah ruangan bundar yang dihiasi batu-batu hitam melingkar. Di tengahnya ada altar batu dengan lubang berbentuk rahim. Di atasnya ada tulang manusia dalam posisi membungkuk. Ratna memegang dinding altar dan mendadak merasakan penglihatan aneh. Ia melihat Mak Salmah muda, kurus, berambut panjang, duduk di altar itu sambil menggambar simbol darah di perutnya. Di sekelilingnya, bayangan hitam berdiri tanpa wajah, hanya tangan-tangan panjang yang menggenggam kendi batu. Salah satu bayangan itu berkata, "Beri kami pintu, kami beri kau kekuatan." Mak Salmah mengangguk, dan saat ia menyentuh kendi, ia melahirkan lewat punggung, mesti tak hamil. Darah mengalir deras di lantai gua. Ratna terbangun dari penglihatan itu sambil menangis. Perutnya kembali terasa nyeri. Saat ia membuka baju, ada darah segar merembes dari tulang belakangnya. Ia tahu waktu tinggal sedikit. Pak Udin berkata lirih,
Gua ini bukan tempat biasa. Ini rahim dunia bawah. Siapa yang hamil di sini tak akan melahirkan manusia. Surya mulai panik. Ia melihat wajah Ratna pucat dan tubuhnya menggigil. Kita harus hancurkan kendi itu sekarang juga, ujar Surya. Namun dari dalam gua terdengar suara bayi menangis, diikuti langkah kecil seperti tangan merangkak di batu basah, dan bayangan Ningrum muncul di lorong masuk. Tubuhnya setengah melayang, punggungnya bolong seperti terbelah, dan bayi di gendongannya kini menatap tajam. Matanya bukan mata bayi, tapi mata setan. Terlambat, bisik Ningrum. Kau sudah jadi pintunya. Dinding gua mulai bergetar, dan dari dalam tanah keluar tangan-tangan kecil penuh darah, seperti bayi-bayi yang tak jadi lahir, merangkak ke arah mereka, meraih Ratna. Pak Udin membacakan ayat kursi, tapi suara bayi itu semakin keras. Ratna jatuh tersungkur, dan dari punggungnya mulai muncul retakan kecil. Dari sana sesuatu mulai bergerak keluar. Tapi sebelum terlambat, Surya melempar kendi batu ke altar dan menghancurkannya dengan kapak besi. Dentuman keras terdengar, gua lalai runtuh sebagian. Dan saat Ratna terbangun, suara bayi itu hilang, darah di punggungnya berhenti. Ningrum menghilang, tapi sempat menoleh sekali dan berbisik lirih. Aku belum selesai. Mereka berhasil keluar dari gua, tapi sejak malam itu Ratna kehilangan bayangan di cermin. Dan setiap tanggal lahir Ningrum, ia mendengar ketukan pelan dari punggungnya, seperti jari kecil yang ingin keluar. Ratna kembali ke Jakarta dengan tubuh lemas dan pikiran kusut. Ia mengira semuanya sudah berakhir setelah kendi batu dihancurkan. Ia bahkan sempat menulis artikel panjang tentang kutukan kelahiran di desa Ranca Endah yang segera viral dan menyedot perhatian media. Banyak yang menyebut tulisannya sebagai kisah fiksi yang terlalu nyata, tapi Ratna tahu apa yang terjadi bukan cerita. Ia tinggal di apartemen kecil di lantai 9 sendirian. Tapi sejak kepulangannya dari Gua Lalai, apartemennya tak lagi terasa sama. Ada satu hal kecil yang terus menghantui pikirannya. Ia tak lagi punya bayangan. Saat pagi dan matahari masuk dari jendela besar, semua benda di apartemen memantulkan bayangan, kecuali dirinya. Ketika ia berdiri di depan cermin, ia masih bisa melihat pantulan dirinya. Tapi ketika ia memutar tubuhnya, bayangannya tidak ada di cermin. Seminggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap tengah malam, Ratna terbangun karena ketukan lembut di punggungnya, seperti tangan mungil yang mengetuk dari dalam tubuhnya. Pertama sekali, lalu 2 kali, semakin lama semakin banyak, seperti ada yang berusaha keluar. Ia memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya nihil, tidak ada apapun di tubuhnya. Tapi setiap kali ia berjalan melewati kaca gedung, pantulan tubuhnya berjalan lebih lambat dan kadang berhenti.
Suatu malam, Ratna mencoba merekam dirinya tidur. Ia memasang kamera di pojok ruangan dan tidur seperti biasa. Saat ia menonton hasil rekaman keesokan harinya, jantungnya berhenti sejenak. Pukul 2.44 pagi, tubuhnya bergerak sendiri. Ia bangun dalam posisi tengkurap, lalu dari punggungnya muncul sesuatu. Sebuah tangan kecil tapi hitam, berurat dan menggeliat seperti belut keluar dari celah tulang belakangnya. Lalu kepala bayi muncul, wajahnya pucat, matanya bolong. Bayi itu memanjat keluar pelan-pelan, duduk di punggung Ratna, lalu menoleh ke arah kamera dan tersenyum. Ratna membuang kamera, lalu membakar kasur tempat ia tidur. Tapi suara ketukan di punggung makin sering. Ia mulai kehilangan kendali. Dalam sebuah panggilan video dengan temannya berteriak, "Ratna, ada anak kecil berdiri di belakangmu." Tapi saat Ratna menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia akhirnya kembali menghubungi Surya di Ranca Endah. Surya yang kini menjaga situs Gua Lalai yang telah ditutup, mengatakan sesuatu yang membuat darah Ratna membeku. "Kendi itu memang hancur, tapi tubuhmu sudah jadi wadah. Bayi dari punggung tak bisa dihentikan. Ia butuh lahir, dan kau ibunya sekarang." Malam itu, Ratna bermimpi berdiri di sawah Ranca Endah. Kabut tebal menyelimuti tanah berlumpur. Di depannya, Ningrum berdiri, tapi kini wajahnya utuh, cantik, dan damai. Namun, dari punggungnya, lubang besar menganga, dan bayi itu merangkak pelan, lalu berdiri dan masuk ke tubuh Ratna lewat bayangannya di tanah. Ningrum hanya berkata lirih, "Terima kasih. Kini ia bisa tumbuh di dunia." Ratna terbangun dengan napas tersengal. Perutnya terasa berat. Ia membuka bajunya. Perutnya membuncit seperti hamil 7 bulan. Tapi saat ia melihat ke lantai, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu bayangannya kembali. Tapi bayangan itu tak bergerak seperti dirinya. Bayangan itu berdiri diam dengan punggung berlubang, dan di dalam lubang itu 2 mata kecil menatap langsung ke arahnya. Sejak saat itu, Ratna sering mengurung diri di apartemen. Ia tak lagi keluar rumah. Perutnya kini benar-benar seperti ibu hamil 8 bulan. Padahal dokter masih mengatakan tubuhnya normal. Dari hasil pemeriksaan medis, tak ada janin, tak ada detak jantung. Tapi ia merasakannya. Gerakan dari dalam seperti bayi yang menendang, tapi kadang terasa seperti kuku kecil menggaruk daging. Ia mencoba tidur malam itu, tapi setiap kali memejamkan mata, ia dibawa ke sawah Ranca Endah, berkabut, berlumpur, dan jeritan Ningrum. Namun kali ini, ia melihat dirinya sendiri berjalan di kejauhan, mengenakan kain putih seperti kain kafan, dan punggungnya berlubang. Dari dalam lubang itu, bayi merangkak keluar. 1, 2, 3,
dan masing-masing membawa wajah berbeda. Ada yang menyerupai Surya, ada yang menyerupai dokter yang memeriksanya, dan satu bayi terakhir menatap langsung ke arahnya. Wajahnya adalah wajah Ratna sendiri. Ia terbangun dengan air mata dan darah menetes dari tulang belakangnya. Malam itu, Surya menelepon dengan suara panik. "Ratna, aku baru dapat kabar dari Pak Udin. Kau harus kembali ke Ranca Endah sekarang." "Kenapa?" tanya Ratna. "Tubuh Ningrum ditemukan," jawab Surya. Ratna kembali ke desa dengan tubuh lemas. Warga menemukan tubuh Ningrum terkubur di bawah pohon beringin tua di belakang rumah Mak Salmah. Tapi mayatnya tidak rusak meski sudah bertahun-tahun. Ia tampak seperti baru meninggal kemarin. Matanya tertutup, tangan memeluk perut, dan yang paling aneh, tulang punggungnya kosong berlubang. Pak Udin menjelaskan satu hal yang sangat penting. "Kutukan ini bisa diputus kalau bayi yang ada padamu dikembalikan ke tubuh ibunya." "Tapi aku bukan ibunya," ujar Ratna. "Tapi tubuhmu sudah jadi rahimnya. Rahim terbalik," ujar Pak Udin kepada Ratna. Ritual terakhir harus dilakukan malam itu. Di tengah hutan, mereka membaringkan mayat Ningrum, membuka punggung Ratna, dan bersiap memindahkan isi yang ada di dalam tubuhnya. Namun, saat punggung Ratna dibuka, bukan bayi yang muncul, melainkan ratusan ulat putih yang melingkar membentuk janin. Janin itu menangis, tapi suaranya bukan suara bayi. Suaranya dalam, tua, seperti suara makhluk yang pernah hidup ratusan tahun. Tiba-tiba, udara hutan mencekam, tanah bergetar, bayangan hitam bermunculan dari pepohonan, berdiri di sekeliling mereka. Pak Udin berteriak, "Teruskan, jangan berhenti." Tapi janin itu menatap Ratna dan berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Biarkan aku lahir, aku bisa memberimu kekuatan, kehidupan abadi, tak perlu rasa sakit lagi." Ratna gemetar. Ia melihat bayangan masa kecilnya ketika ia kehilangan ibunya, ketika ia pernah gagal melahirkan cerita karena tak dipercaya. Saat itu, ia ingin mengakhiri semuanya. Kini, makhluk ini menawarkan kekuatan. Namun, di sisi lain, ia merasa wajah Ningrum menangis, meminta agar tidak ada perempuan lain yang mengalami nasib sepertinya. Ratna menjerit dan menggenggam janin itu dengan kedua tangan, lalu menekannya kembali ke tubuh Ningrum. "Kembalilah ke rahim asalmu," ucap Ratna. Tanah runtuh, api menyala dari pohon beringin, bayangan hitam terbakar satu persatu. Janin itu meronta dan melolong, tapi perlahan tubuhnya menyatu dengan jasad Ningrum, dan perlahan wajahnya menghilang. Beberapa menit kemudian, hutan kembali tenang. Mayat Ningrum terbakar bersama semua jejak kutukan, dan Ratna jatuh pingsan. Saat ia bangun, Ratna sudah di rumah Pak Udin. Punggungnya sudah ditutup, perutnya rata, tak ada lagi ketukan, tak ada lagi mimpi. Ia menangis, dan di luar jendela, mentari pagi bersinar untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun.
kabut di Ranca Endah benar-benar menghilang.